Selamat datang di Joni Tiran Speak Up. Channel ini hadir untuk berbicara tentang penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi, dan isu sosial kemasyarakatan lainnya. Mari bersama kita bergandengan tangan membangun negeri tercinta. Halo saudaraku, di mana saja berada, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara-saudaraku kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan yang paling penting, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku kita berdiskusi menyangkut gugatan perdata melalui mekanisme Citizen Lawsuit yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan tergugat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang pada hari ini Selasa tanggal 23 September 2025 mestinya dilaksanakan sidang, namun kembali tertunda karena ketidakhadiran tergugat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa sidang ini telah dilaksanakan semestinya 2 kali. Sidang pertama tanggal 11 September, tetapi pada saat itu tergugat Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak hadir, dan pada hari ini pun tidak hadir, sehingga sidang ditunda dan diagendakan akan digelar kembali pada tanggal 30 September yang akan datang. Tentunya kita sangat berharap Gubernur selaku tergugat dapat hadir pada kesempatan sidang ketiga tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita berdiskusi menyangkut pokok-pokok gugatan. Sehubungan dengan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada kami menyangkut hal tersebut, maka pada kesempatan ini saya ingin kita berdiskusi menyangkut apa saja yang menjadi dasar kami mengajukan gugatan ini, sehingga dapat kita ketahui bersama. Saya mengutip langsung dari gugatan yang telah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang menyangkut pokok-pokok gugatannya. Yang pertama, bahwa Bupati Kupang pada tanggal 26 Mei 2025 telah mengangkat dan melantik Saudara Joni Sulemani sebagai Dirut PDAM Kabupaten Kupang. 2. Bahwa pengangkatan dan pelantikan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 57 dan Pasal 57 PP 54 tahun 2017 dan Pasal 35 Peraturan Mendagri Nomor 37 tahun 2018. Oleh karena pejabat yang dilantik tersebut telah berusia 62 tahun saat mendaftarkan diri sebagai calon dirut PDAM Kabupaten Kupang. 3. Bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur secara jelas bahwa salah satu syarat calon dirut PDAM adalah berusia 35 sampai 55 tahun pada saat mendaftarkan diri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa umur yang bersangkutan dirut tersebut 62 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon. Ini bertentangan dengan kedua peraturan tersebut. Sehingga oleh karena itu kami mengajukan keberatan melalui upaya administratif ke Gubernur Nusa Tenggara Timur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 5. Bahwa keberatan tersebut kami ajukan melalui surat tertanggal 17 Juni 2025 dan diterima pada Biro Umum Setda Provinsi NTT pada tanggal 17 Juli 2025. Di keberatan tersebut kami sampaikan kepada tergugat Gubernur Nusa Tenggara Timur. 6. Bahwa karena sampai tanggal 6 Juli 2025 upaya administratif tersebut tidak mendapatkan tanggapan, maka kami kembali menyampaikan surat kedua sekaligus somasi melalui surat tertanggal 7 Juli tahun 2025 yang diterima pada Biro Umum pada tanggal 9 Juli 2025.
7 bahwa pada tanggal 18 Juli 2025 para penggugat menerima surat dari tergugat tertanggal 16 Juli yang pada pokoknya menolak upaya administratif yang diajukan oleh kami dengan alasan tidak menyertakan surat keberatan kepada Bupati. Yang kedelapan, bahwa tersirat dari surat tergugat tersebut seolah-olah para penggugat seharusnya melakukan upaya administratif kepada Bupati Kupang, dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik barulah mengajukan banding kepada tergugat sebagai atasan dari Bupati Kupang. 9. Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya tergugat telah keliru menafsirkan ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi, warga masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan. 10. Bahwa dengan demikian ketentuan tersebut memberi dua opsi kepada masyarakat dalam mengajukan upaya administratif, yaitu opsi pertama kepada pejabat yang melakukan keputusan in casu Bupati Kupang dan atau juga kepada atasan in casu Gubernur NTT selaku atasan Bupati Kupang. 11. Bahwa dengan demikian maka tindakan hukum para penggugat dalam mengajukan upaya administratif bukan kepada Bupati Kupang selaku pejabat yang melakukan keputusan, akan tetapi kepada tergugat selaku Gubernur NTT adalah tindakan hukum yang tepat karena didasarkan pada ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2014. 12. Bahwa selain ketentuan peraturan tersebut, tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Gubernur NTT sebagai wakil pemerintah pusat dalam ketentuan pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berbunyi, pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Inilah yang menjadi dasar sehingga kami mengajukan upaya administratif ke Gubernur karena kami menganggap bahwa tanggung jawab pengendalian penataan perangkat daerah ada di tangan Gubernur. 13. Bahwa sikap dan tindakan tergugat yang tidak menanggapi bahkan menolak upaya administratif yang diajukan oleh para penggugat dengan alasan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan adalah sebuah kelalaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur NTT, sehingga menimbulkan kerugian para penggugat, yaitu hak-hak dan kepentingan hukum para penggugat telah dilanggar, sebagaimana pasal 28C dan pasal 28D Konstitusi. Berdasarkan pokok-pokok gugatan tersebut, dalam petitum kami, gugatan kami meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa sikap dan tindakan hukum para penggugat dalam mengajukan keberatan atas pengangkatan dan pelantikan Dirut PDAM Kabupaten Kupang adalah upaya administratif yang sah secara hukum. Yang kedua, menyatakan menurut hukum bahwa sikap dan tindakan tergugat menolak keberatan para penggugat melalui upaya administratif atas pelantikan Direktur PDAM adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Memerintahkan kepada tergugat, oleh karena itu, dengan segala kewenangan yang ada padanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, segera mengambil langkah-langkah administratif dalam hal ini membatalkan pengangkatan Direktur PDAM Kabupaten Kupang. Demikian garis besar pokok-pokok gugatan atau posita dan juga garis besar petitum yang kami minta kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Ini untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepada kami terhadap gugatan
citizen lawsuit ini. Jadi ini bermula dari dilantiknya Direktur PDAM Kabupaten Kupang yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang menyatakan bahwa umur seorang direktur PDAM itu adalah 35 sampai 55, tetapi ternyata yang dilantik oleh Bupati Kupang telah berusia 62 tahun, terlebih 7 tahun. Demikian saudara-saudaraku, beberapa hal yang dapat kita diskusikan pada kesempatan ini. Dan jikalau ada saudara-saudaraku yang barangkali ingin mendiskusikan hal ini lebih lanjut, silahkan ditulis di kolom komentar dan kita akan mendiskusikannya lebih lanjut. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini dan kita kiranya dapat bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih.